Halo, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Kembali berjumpa dengan saya, Natalia Krismas Handayani, guru di SD Pelita Betel Cikampek, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang pengalaman saya mengikuti guru pembelajar seri asesmen kompetensi minimal yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mari sama-sama menyaksikan tutorial berikut ini. Selamat pagi Bapak Budi Haryanto, selamat pagi Ibu Retno Anggiri. Ya, selamat pagi Bu Kris. Iya, sesuai dengan pemberitahuan yang saya beritahukan kemarin bahwa hari ini saya akan berbagi sedikit pengalaman bagaimana pengalaman saya mengikuti seri guru belajar asesmen kompetensi minimum. Nah, baik, saya akan membagikan, nanti Bapak Ibu akan melihat tampilan di slide PowerPoint. Saya tidak menggurui tetapi hanya berbagi ilmu sedikit ya, Bapak Budi dan Ibu Retno. Baik, saya akan menjelaskan sedikit apa sebenarnya yang dimaksud dengan AKM itu. Ya, pemerintah hari ini sedang mengadakan peningkatan kompetensi peserta didik melalui AKM, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, apa yang menjadi latar belakang diadakannya AKM? Nah, kalau dulu istilahnya adalah ujian nasional dan sekarang adalah AKM. Nah, situasi saat ini bahwa UN itu dianggap terlalu padat materinya sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten. Sedangkan UN juga dianggap sebagai beban bagi guru dan siswa dan juga orang tua. Nah, UN juga dinilai hanya menilai aspek kognitif saja. Jadi belum menyentuh karakter siswa. Sehingga pemerintah sesuai dengan pengarahan yang baru bahwa tahun 2021 akan diadakan AKM. Nah, apa AKM itu? Asesmen kompetensi minimum. Bahwa asesmen kompetensi minimum mengacu pada tidak saja konten di dalam kurikulum, tetapi diukur dalam AKM itu sendiri. Nah, apa saja yang dinilai? AKM diukur melalui keterampilan dasar, yaitu literasi dan numerisasi. Nah, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kemudian kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai dengan menengah. Nah, komponen-komponen asesmen kompetensi nasional diikuti oleh kelas 5, 8, dan 11. Jadi hanya sebagai sampel saja. Nah, AKM nasional itu berupa literasi dan numerisasi yang dilaksanakan oleh siswa. Sedangkan survei karakter itu berupa aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila yang diikuti oleh siswa. Dan survei lingkungan belajar yaitu berupa aspek terpilih dari model sekolah efektif. Nah, nanti ini diikuti oleh siswa, guru, dan kepala sekolah. Nah, ini instrumen capaian asesmen kompetensi minimum. Nah, respondennya bukan saja murid, tetapi murid, guru, dan juga kepala sekolah. Nah, instrumen yang diikuti yaitu bagi murid AKM literasi dan numerisasi, kemudian survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Nah, hasil yang dicapai berupa hasil kognitif dan juga sosial emosional. Sedangkan bagi guru dan kepala sekolah, yaitu berupa survei lingkungan belajar, informasi yang didapat yaitu karakteristik input dan proses pembelajaran. Nah, bentuk soalnya yaitu berupa objektif, pilihan ganda, hanya satu jawaban saja, kemudian pilihan ganda kompleks. Jadi jawaban benar lebih dari satu, ada soal menjodohkan, isian singkat, dan non-objektif. Nah, ini lini masanya untuk Februari, dimulai dari Februari 2021 yang diikuti oleh kelas 12, kemudian minggu ketiga Maret 2021 diikuti oleh kelas 11, minggu kedua April 2021 nanti diikuti oleh kelas 8, dan untuk minggu ke-1 Agustus 2021 diikuti oleh kelas 5. Nah, bagaimana kita untuk bisa memahami AKM tersebut? Nah, kita sebagai guru
mari kita mengikuti seri guru belajar asesmen kompetensi minimum. Nah, bagaimana cara yang pertama? Yaitu yang pertama kita mengunjungi situs guru belajar Kemendikbud. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik masuk. Selanjutnya akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, kita perlu menyiapkan surel SIM PKB. Nah, kita masukkan di sini ya, kita masukkan nomor UKG kita, kemudian ditambahi @guruku.id dan juga jangan lupa masukkan passwordnya. Nah, nanti akan muncul beberapa seri ya. Nah, yang kita ikutin adalah yang ini yang diberikan kotak merah ini, yaitu asesmen kompetensi minimum. Nah, dari situ akan muncul link yang seperti ini. Nah, kegiatan yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu ini mendaftar. Nah, mendaftar, kemudian nanti kalau ketika kita klik mendaftar akan muncul ini jadwal angkatan 1, 2, dan 3. Nah, jadwal ini bebas kita memilih sesuai dengan waktu luang kita. Nah, kalau kita sudah klik misalnya kita memilih angkatan 2, nanti akan muncul tanggalnya di situ. Nah, di sini selanjutnya yang terakhir, apakah kita bersedia mengikuti kegiatan angkat 2? Nah, kita klik iya. Nah, selanjutnya kalau sudah berlangsung, BIMTEK akan ada beberapa materinya seperti ini, cukup banyak. Nah, ada materi-materi, kemudian ada pertanyaan dan kuis. Nah, ini saran dari saya, ketika kita mengikuti BIMTEK, ketika materi dibuka, kita siapkan buat kemudian kita copy paste materi yang ada di situ. Karena ini akan membantu sekali ketika ada pertanyaan atau kuis di situ, kita bisa membuka kembali, membaca, dan bisa menjawab pertanyaan yang muncul di situ. Nah, nanti akan terjadi progres sampai dengan selesai. Nah, yang harus kita selesaikan yaitu sampai dengan 100%, tuntas 100%. Di sini nanti akan terjadi perubahan, ada progres 100%, berarti kita lulus. Nah, di sini ada syarat ketika kita mengerjakan soal post test, nilai minimumnya yaitu 70. Kalau kita belum sampai tuntas dengan 70, kita akan mengikuti kegiatan itu kembali. Kalau kita lewat dari 70, berarti kita sudah lulus dan akan mendapatkan sertifikat. Ya, dan kegiatan yang terakhir yang kita lakukan yaitu mengikuti pengimbasan, yaitu membuat video bagaimana kita menjadi tutor buat teman sejawat kita bagaimana mengikuti guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, ini buat kita semuanya, buat Pak Budi dan Bu Retno, saya berharap penjelasan dari saya bermanfaat dan saya berharap juga Pak Budi dan juga Bu Retno nanti bisa tuntas 100%. Ya, demikian. Terima kasih untuk Pak Budi dan Bu Retno. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia telah menyaksikan tutorial mengikuti guru pembelajar seri asesmen kompetensi minimal. Setelah mengikuti kegiatan ini, mari sama-sama kita sebagai guru Indonesia mengubah cara pembelajaran kita sehingga semakin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Memberikan pengajaran yang berfokus pada kompetensi, literasi, dan juga numerisasi. Salam sehat.